Polisi juga memeriksa Pak Menkominfo karena Pak Menkominfo mengetahui 5 bandar. Iya. Demi komitmen pemberantasan judi online secara maksimal tadi. Iya. Pak, demi komitmen memberantas judi dan demi hukum. Sepanjang pengetahuan saya, ya mungkin sudah 25 tahun jadi wartawan ini, belum pernah ada itu penjudi yang dihukum maksimal sesuai dengan pasalnya. Kalau sudah presiden membentuk satgas, berarti kan presiden sebenarnya yang gerah. Oh iya. Harusnya kalau ada lagi di atas presiden di republik ini, ya udah nggak tahu lagi kita negara apa Berarti kita namanya. ada yang lebih kuat daripada presiden. Iya. Ya? Satgas-satgas ini sepertinya dibentuk hanya untuk sekedar menyenangkan isu-isu yang sedang viral. Saya khawatir, mudah-mudahan tidak sih. Kayak gimmick-gimmick begitu satgas ini. Tapi kali ini gimmick, ya sayang juga. Uang negara udah banyak habis. Kan tentu ada anggaran dong. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Sebelum kita mulai di pembahasan program kita di catatan redaksi, kami mengimbau silakan teman-teman semua penonton Keadilan TV silakan subscribe channel YouTube Keadilan TV dan juga jangan lupa untuk terus memantau berita online kami keadilan.id dan juga keadilan.co.id. Di edisi kali ini edisi kedua catatan redaksi masih fokus mengangkat laporan utama dari majalah Hukum dan Politik kita Keadilan tentang judi online edisi 93. Teman-teman silakan dapatkan ini di e-commerce kita juga ada di Tokopedia atau e-commerce lainnya di majalah Keadilan Indonesia. Udah hadir teman-teman abang-abang dari redaktur Bang Samsul. Halo Bang. Halo Jerry. Apa kabar Bang? Baik. Sehat, alhamdulillah. Bang Monar. Halo, Sehat Bang dah? Jerry, sehat. Bang Monar dan Bang Samsul adalah redaktur dari majalah Hukum dan Politik Keadilan. Nah Bang, sebelumnya kita udah podcast nih Bang, soal kenapa sih abang-abang dari redaktur Keadilan ini mengangkat judi online di edisi terakhir kita yang sudah terbit edisi 93. Sebelumnya dari salah satu juga Bang Darman sudah menjelaskan secara singkat apa seksinya, gentingnya tentang judi online ini hingga akhirnya dipilih menjadi laporan utama. Siapa nih mungkin abang bisa jawab? Boleh Bang Unar. Memaparkannya sedikit. Jadi judi online ini sudah begitu merusak sendi-sendi kehidupan, khususnya masyarakat kita yang golongan menengah ke bawah. Ada yang sampai mencuri, bahkan membunuh, bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya. Itu yang Ramai tuh Bang, polisi tuh Bang ya. Bahkan polisi kan. Polisi ya. Dan sudah semua segmen masyarakat dimasuki judi online ini, bukan hanya kelas bawah aja, bahkan sampai ke elit-elit politik seperti kita gambarkan dalam laporan utama itu, mulai dari oknum polisi, oknum TNI, ASN, bahkan DPR begitu. Itu makanya kita akhirnya tergerak untuk memaparkan seperti apa sih judi online ini di Indonesia begitu. Oke. Sampai di laporan utama ini teman-teman, majalah edisi 93 ini sampai 3 segmen. Abang-abang. Kemarin kita lapor 1 soal Republik Judi, itu yang kita angkat menjadi judul cover kita, dan kita fokus di laput segmen 2 dan segmen 3. Penegakan hukum. Ada yang menarik sini Bang, saya baca. Nanti kita cuplik juga teman-teman semua. Fokus di laporan utama segmen 2-nya, aturan sudah cukup, tinggal penegakannya. Betul. Nah, ini sejauh mana mungkin informasi dari abang-abang dan tim redaksi dan investigasinya, aturan sudah cukup, tinggal penegakannya. Apa sih Bang yang mau dibagikan? Betul. Sebenarnya masalah judi ini, kita kembali ya, seperti yang kita tulis tadi. Masalah judi ini kan sebenarnya perjudiannya hidup dari ribuan tahun ini. Udah persoalan lama. Bahkan kalau dalam sejarahnya judi ini sudah hidup di masa Cik 4.000 tahun lalu. Bahkan penegakan hukumnya juga bukan hal yang baru. Ya. Bahkan kalau kita seperti yang kita tulis di lapor 2 itu, di Mesir itu pada 3.000 sampai
sampai 4000 sebelum Masehi ditemukan artefak namanya papirus. Artefak ini berisi tentang undang-undang atau aturan dan hukuman bagi judi. Baik. Artinya penguasa kuno saja sudah menyadari dampak judi itu. Dan sudah ada hukum yang dibuat. Kalau kita bayangkan penguasa kuno sudah membuat hukum tentang judi, apalagi penguasa modern saat ini, dan pemerintah Indonesia tentu sudah membuatnya. Baik. Yaitu ada di KUHP, bahkan kemudian disempurnakan di Undang-Undang ITE. Kalau kita baca berdasarkan narasumber kita, kemudian ada dua tidak salah narasumber kita, keduanya juga guru besar yang namanya bisa dibaca nanti di majalah Keadilan. Baik. Guru besar yang cukup kredibel dari perguruan tinggi yang kredibel. Baik. Memang semua sudah lengkap, bahwa aturan di KUHP pun lengkap mengatur pelakunya. Utama ini aturannya. Pelaku pembantu ini pasalnya. Sudah lengkap. Kalau di KUHP namanya 303 dan 303 bis. Di Undang-Undang ITE juga ada. Pasal 27 kalau tidak salah dan pasal 45. Itu sama. 27 untuk pelaku dan 45 untuk pembantu. Kalau bicara tentang kalau kita bedah dalam judi, ada pelaku utama dan ada pelaku pembantu. Pelaku utama itu ya para penjudi, bandar, itu disebut kategori pelaku utama berdasarkan penjelasan narasumber kita. Pelaku utama. Dan itu disebut pelaku utama. Oke. Ada juga yang disebut dengan pelaku pembantu. Itu narasumber kita juga yang menjelaskan. Pelaku pembantu itu adalah mereka-mereka yang membantu terselenggaranya judi. Kalau ini menyangkut judi online, tentu pelaku pembantunya itu adalah penyedia IT, penyedia platform, perbankan yang menyediakan rekening. Itulah pelaku pembantu. Dan ada pula aturan yang mengatur untuk pelaku pembantu, baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Misalnya memang pelaku pembantu ini harus dibuktikan bagaimana dia peran dia membantu si betul Pelaku utama. ya membantu terselenggaranya judi. Oke, Bang. Kalau para narasumber kita ini bilang memang harus dibuktikan sejauh mana dia membantu terselenggaranya judi itu. Nah, ini memang membutuhkan keberanian dan keseriusan penegakan hukumnya untuk menyentuh pelaku-pelaku baik utama maupun pelaku pembantu. Nah, kalau yang menarik ini kan sebenarnya selama ini yang selalu tersentuh adalah pelaku utama. Dan pelaku utama pun yang tersentuh cuman tak semua pelaku utama. Penjudi doang yang kemudian diperdebatkan oleh Menteri Muhajir itu bisa korban juga. Bisa pelaku juga. Iya, Bang. Ya, mungkin debatable soal itu ya. Iya, Bang. Itulah persoalannya menurut narasumber kita. Di antara pelaku utama yang tersentuh cuman pelaku judi, para penjudi doang. Bandarnya hampir tidak tersentuh. Mungkin tersentuh juga. Berarti ada klasifikasi baru nih, pelaku utama, pelaku pembantu, pelaku tak tersentuh. Kira-kira seperti itu. Polemiknya yang terjadi. Nah, itu istilah di masyarakat awam mungkin seperti itu. Ya. Nah, kita berbicara tentang jangankan berbicara tentang pelaku pembantu. Padahal pelaku pembantunya peran signifikan loh. Bila tidak ada pembantu ini, tidak terselenggara. Iya dong. Ini aku langsung tangkap nih. Gak ada pelaku pembantu, nggak jalan tuh barang perbankan tadi kan masuk klasifikasi. Iya, kalau berdasarkan penjelasan narasumber tadi. Oke, Bang. Kalau perbankan dan penyedia platform dan IT, tenaga IT yang bekerja men-setting untuk judi online maksudnya. Itu judi online. Iya, judi online. Ya. Iya, Bang. Kalau tidak ada orang tiga pihak ini, sebenarnya kan tidak terjadi judi online. Yang ada judi offline. Itu pun penyedianya tetap ada. Mungkin penyedia tempat. Ya. Iya. Nah, ini dalam kasus judi online ini, seperti kita tanya ke narasumber kita, kita mempertanyakan perbankan. Bisa nggak perbankan dijerat dalam kasus judi online ini? Mengingat dia adalah penyedia rekening. Narasumber kita menjawab, bisa saja. Seandainya bila polisi membuktikan bahwa bank tersebut mengetahui bahwa
rekeningnya digunakan untuk judi online. Oke. Pertanyaannya adalah apakah bank ini mengetahui atau tidak? Tentu mereka yang lebih tahu dan penyidik yang lebih tahu. Dan bila kita melihat laporan PPATK bahwa banyak rekening yang digunakan, apakah PPATK tidak pernah memberitahu perbankan? Oh, ini rekening-rekening mencurigakan. Apakah PPATK tidak pernah menyurati perbankan, menembuskan surat-surat yang ditembuskan ke DPR itu kepada bank-bank yang bersangkutan? Rasa-rasanya tidak mungkin, karena tugas PPATK adalah memperingatkan bank tentang transaksi-transaksi mencurigakan. Dengan logika berpikir seperti itu, tentu agak aneh juga ya kalau bank yang sudah dideteksi PPATK tidak mengetahui rekening-rekeningnya. Itu satu faktor. Oke. Yang kedua, dari praktek rekening yang digunakan, rata-rata rekening itu tidak menggunakan nama pemilik yang sebenarnya, ya kan? Baik. Oke. Apakah tidak ada kewajiban moral dari bank? Kok banyak transaksi melibatkan melibatkan penarikan tanpa ada nama pemilik sebenarnya? Penjelasan mungkin atau bagaimana? Tak penjelasan. Mungkin prosedur betul. Oke. Itu perlu digali lebih dalam. Sejauh mana? Itu menurut pendapat narasumber dan menurut itu perlu penggalian lebih dalam. Oke. Apakah tahu? Karena pengertian tak mengetahui ini harus dibuktikan dalam bentuk tindakan dan perbuatannya. Bisa saja orang mengatakan dia tidak tahu, tetapi tindakan menunjukkan dia tahu. Oke. Itu dalam hukum biasa itu. Misalnya dia mengatakan saya tidak tahu, tapi tindakan dia menunjukkan dia tahu, mengetahui sesuatu itu. Nah itu, tadi, Bang. ya itulah yang perlu namanya pembuktian dan penggalian oleh penegak hukum. Oke. Nah persoalan ini kan memang membutuhkan kalau kita tanya kepada narasumber, ini membutuhkan kemauan. Nah, bicara soal kemauan itu narasumber kita juga yang ngomong loh. Baik. Polri ini sebenarnya punya sejarah bagus juga dalam pemberantasan judi, pernah berhasil. Mungkin nanti Bona bisa menceritakan. Baik. Penjelasan narasumber kita, Polri sebenarnya pernah berhasil memberantas judi walaupun dalam periodik tertentu. Itu pada era Kapolri Sutanto. Oke. Itu judi bukan judi online ya, judi offline. Oke. Nah ini penjelasan narasumber kita itu menjelaskan. Artinya dia hanya bilang begini. Kapolri Sutanto pada masa itu tidak perlu mengubah undang-undang, tidak perlu meminta anggaran, berhasil memberantas judi dalam waktu 3 bulan. Oke. Dalam 3 bulan. Apakah setelah itu tapi dia memberi contoh dalam periode tertentu berhasil menekan judi. Dipimpin oleh Kapolri Sutanto. Oke. Kita tanya, apa rahasianya Sutanto memberantas judi pada masa itu? Berhasil menekan, katakanlah menekan judi. Iya. Judi offline itu. Rahasianya kata dia komitmen dari Kapolrinya. Tidak terima tamu dari para bandar judi, tidak terima setoran dari bandar judi, dari dia sampai ke bawahnya, jajaran bawahnya. Bahkan kata narasumber kita ini sebutkan stafnya malah dihukum apabila menerima tamu dari mereka-mereka yang dicurigai terkait dengan judi. Baik. Itu cerita narasumber kita. Baik. Yang guru besar ini. Ya, dia bercerita seperti itu. Pemahaman kita sebagai wartawan memang pada era itu agak tertahan ya. Tertekan judi online, Ya, judi offline waktu itu, judi waktu offline. itu. Nah, Narasumber kita tuh bilang sebenarnya bisa, berarti penegak hukum kita bisa dong menekan judi. Artinya dengan kemampuannya bisa menekan judi, bisa dengan perangkat personal mereka, bahkan diuraikan mereka, bahkan polisi ini lebih lengkap, personelnya banyak, di semua polda ada, dia bisa menekan judi di mana-mana. Yang penting kalau bahasa dia, polisi ini kan tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya memerintahkan, dia jalan. Nah, ini ada yang menarik. Tulisan Abang. Saya melengkapi yang Abang paparkan tadi. Abang tulis
Abang redaktur tulis ujung tombak pemberantasan judi adalah Kepolisian Republik Indonesia, Ya. Polri. Jika kepolisian tajam, maka pemberantasan perjudian online akan sukses. Namun jika kepolisian tumpul, maka pemberantasan perjudian online seperti membacok air yang mengalir. Hanya sia-sia. Iya. Ini maksud saya mewakili masyarakat juga teman-teman. Sorotan tajam ke Polri, Kapolri atau stakeholder yang lain sih Bang, berdasarkan penelusuran Abang. Karena kan kalau judi online kan sudah ada melibatkan Kominfo, PPATK juga berperan. Tapi yang menjadi sorotan penelusuran teman-teman itu karena tadi paparan Abang di depan sebenarnya secara hukum KUHP itu udah jelas kita mengatur. Iya. Para pelaku juga udah jelas. Penegakan hukumnya sekarang yang agak jadi sorotan. Seperti apa Bang? Memang ujung tombak pemberantasan judi online ini memang polisi dong. Polisi yang menjadi ujung tombak. Kenapa? Dia yang terdepan. Yang berhadapan dengan pelanggaran hukum di masyarakat. Baik. Ya, ini perkara pidana umum. Yang berwenang mengusut perkara pidana umum di Indonesia ini. Baik. Polisi. Yaitu salah satunya judi ini. Baik. KPK nggak bisa, jaksa nggak bisa. Jaksa fungsi penuntutan. Oke. Nah, dia punya fungsi juga di situ. Polisilah penentunya. Memang seperti sebenarnya narasumber kita itu kesimpulan dari narasumber kita, wawancara kita dengan narasumber. Penentuan berhasil atau tidak tetap di tangan polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum. Abang ada nanya nggak sama narasumber ini? Nanti bisa juga didapatkan di majalah keadilan kita. Abang ada nanya nggak? Kapolri sekarang itu komitmennya seperti apa sih Bang? Nah, Dalam usaha pemberantasan judi online ini, menurut dia? ya, memang kalau kita lihat memang ada komitmen lah. Narasumber kita mengatakan Kapolri ini, ya narasumber yang mengatakan ya, Iya. ada komitmen dia. Cuman mungkin bahasa halusnya dia bilang Pak Sutanto justru lebih berhasil dengan komitmennya. Ya kita lah menafsirkan lagi kan. Pak hanya bilang Pak Sutanto, era Kapolri Sutanto itu berhasil karena komitmennya. Komitmen dia sebagai Kapolri pada masa itu. Karena waktu itu memang ada perbedaan mungkin kali. Di masa Pak Kapolri Sutanto, pemberantasan judi ini jadi program. Seperti kata narasumber itu. Iya. Semua Kapolda dipanggil pada masa itu. Begitu dia dilantik, semua Kapolda dipanggil dan menekan fakta integritas pada masa itu. Iya, iya. Cerita narasumber itu ya. Waktu itu semua Kapolda dikumpulkan dan membuat fakta integritas bisa memberantas judi dalam 3 bulan. Jika mereka tidak mampu, mereka disuruh mengundurkan diri. Buat pernyataan saat itu juga. Oke. Itu menurut cerita narasumber. Oke. Nah, saat itu Pak Sutanto Kapolri memanggil semua Kapolda, tekan fakta integritas memberantas judi. Karena kalau kita lihat dari tindakan Jenderal Sutanto waktu itu, ketika dia memanggil Kapolda untuk menekan fakta integritas, berarti kan secara tidak langsung dia mengatakan kalau ada yang berteman berkawan, kau jangan berkawan lagi. Itu bahasa halusnya. Iya, iya. Kalau yang memberantas, kalau tidak mampu, ya jangan jadi Kapolda. Itu bahasa seperti tafsiran kita. Sama seperti saya teringat ketika seorang pemimpin memerintahkan penegak hukum memberantas sebuah sektor korupsi sebuah bidang. Dia bilang begini, Bapak punya beban dalam bidang ini? Oh tidak. Kalau tidak ada beban, sikat. Artinya apa? Memang tergantung kepada pelakunya. Kalau pelakunya nggak ada beban dalam memberantas sebuah tindak kejahatan, itu pasti berhasil. Apa kurangnya pintar polisi kita? Polisi kita jago-jago. Baik. Nah, aku ke Bang Bonar. Terkait masih soal penegakan hukum nih Bang. Ya. Seperti kita ketahui, kan ada pembentukan Satgas nih Bang. Nah, ini saya pribadi lah nanya dulu. Satgas ini historinya itu yang hasil penelusuran Abang, sejarah kita mundur sedikit, sudah berapa kali dibuat, terlepas dari Satgas Judi Online ini Bang. Itu satu. Yang kedua, Satgas Judi Online ini seberapa efeknya, dampaknya sama kinerjanya hasil dari penelusuran keadilan.
saya tambahin sedikit di Samsul soal Baik. aturan. Aturan lah. Oke, Bang. Bukan hanya aturan positif. Kita ketahui bahwa seluruh warga negara Republik Indonesia ini manusia beragama semua. Tidak ada satu agama pun yang melegalkan praktek perjudian. Itulah Indonesia. Iya. Iya. Ada aturan agama, adat, ada istiadat, dan saya yakini juga setiap keluarga pasti melarang anggota keluarganya untuk berjudi. Setuju, ya. Nah, begitu kuatnya sebenarnya aturan ini yang sudah kita miliki, tapi kok sulit memberantasnya, kan gitu. Ini pertanyaannya nih. Iya, Pak. Nah, seperti dibilang Samsul tadi, ada ketidakkomitmenan dari pimpinan. Nah, kalau pemimpinnya sudah tidak komitmen, akhirnya penegakan di bawah Iya. tidak Bermasalah. tegas. Iya. Nah, kita ketahui nih kalau di Indonesia ini ada namanya polisi, ada jaksa, ada hakim. Oke. Ini sistem hukum yang menegakkan semua aturan nih. Oke. Ya, polisi menangkap, jaksa menuntut di pengadilan nanti. Hakim memutus. Sepanjang pengetahuan saya, ya mungkin sudah 25 tahun jadi wartawan ini, belum pernah ada itu penjudi yang dihukum maksimal sesuai dengan pasalnya. Oh, menarik ini, Pak. Pasal 303 itu menyatakan bahwa hukumannya di atas 5 tahun, makanya bisa ditahan tuh orang ketika tertangkap dia. Tapi dalam prakteknya tidak ada itu. Jadi ini bukan hanya di polisi, baik di jaksa tidak menuntut tinggi dia. Hakimnya juga tidak memvonis tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada efek jera kan? Ya. Kan efek jera sebenarnya yang diharapkan menarik ini itu, Bang. kan. Nah, itu tadi tambahan. Anehnya ketika perjudian ini jadi konsumsi masyarakat, konsumsi publik, dilalanya pemerintah membuat satgas-satgas nih. Oke. Bukan hanya dalam kasus judi, dalam kasus berbagai kasus juga ketika sesuatu persoalan jadi konsumsi publik dianggap itu bisa meresahkan informasinya, dibentuklah satgas. Ada satgas Saber Pungli namanya dulu ya, terkenal tuh gagah-gagah orangnya. Oke. Itu bisa terdiri dari berbagai institusi dikomandoi oleh Menko Polhukam. Ada Satgas Mafia Tanah. Iya. Itu dibentuk Pak Jokowi ini memang agak hobi saya lihat membentuk satgas-satgas itu. Nah, padahal semua institusi itu udah punya penegakan mafia tanah misalnya. Ada BPN, ATR BPN itu, kementeriannya. Di semua provinsi ada dia. Bahkan sampai ke kabupaten kota ada. Begitu juga polisi ini terkait Satgas Judi tadi nih. Yang sekarang dipimpin oleh Menko Polhukam juga kan? Iya. Satgas Judi. Polisi ini ada sampai ke tingkat paling rendah kecamatan, ada polsek, ya kan? Lah, lantas apa yang terjadi sebetulnya ketika satgas itu dibentuk? Karena butuh sinergi energi yang penuh untuk menangani satu persoalan. Lah, ini ada polisi yang bisa sampai ke kecamatan, ada lagi istilahnya binmas ya. Ya. Pembina masyarakat itu sampai ke rumah-rumah kita bisa masuk mereka ke RT RW gitu kan. Oke. Nah, tapi kenapa judinya masih marak, judi online ini khusus? Sebenarnya negeri ini agak apa ya? Kalau keledai itu nggak mau masuk ke lubang yang sama 2 kali. Oke. Masih ingat nggak Jerry ketika ada persoalan satu jenderal bintang 2 dulu beberapa tahun lalu ya? Yang terlibat membunuh anak buahnya itu. Oke. Ya. Di situ bahkan digambarkan ada kaisar titik-titik. Dengan skema yang ini semua. Di saat itu Kapolri sangat marah dan memerintahkan agar semua menindak judi. Baik. Iya, tapi pada prakteknya nggak tuntas. Padahal itu jelas itu. Begitu kita buka Google, coba kita bikin kaisar titik-titik tadi nih, yang jenderal bintang 2 yang terlibat pembunuhan anak buahnya ini. Iya. Gamblang banget di situ ininya. Bisa ditelusuri. Iya. Tapi kenyataannya itu tadi, Satgas ini kita nggak tahu apa, malah ada yang menyebutkan dari narasumber kita jadi semacam kerjaan baru. Jadi membentuk pekerjaan baru dalam organisasi pemerintahan ini.
Jadi kan tumpang tindih kepentingan ya Bang. Aku langsung nangkepnya seperti itu. Tumpang tindih kewenangan. Kewenangan. Iya. Jadi apa namanya? Agak sedikit bingung kita melihat pemerintahan khususnya Presiden Jokowi ya saat ini ya. Aku tambahkan sedikit Abang, menarik ini. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sangat gemar membentuk satuan tugas Satgas. Tujuannya untuk mempercepat penanganan persoalan yang dinilai menjadi perhatian luas. Seperti Abang paparkan tadi. Hasilnya banyak Satgas seperti bertepuk sebelah tangan. Itu kita contohkan tadi, Satgas Mafia Tanah ya. Itu dibentuk karena ada opini publik yang mengatakan banyak masyarakat kecil yang tertindas, kehilangan tanah. Prakteknya sampai sekarang itu tetap banyak. Lah terus apa fungsinya Satgas itu? Yang kehilangan tanah nggak kembali juga. Kehilangan tanah nggak kembali juga tanahnya. Saya jadi nangkepnya begini Bang. Satgas ini dibentuk oleh Presiden, berarti Jokowi. Ya. Cuman tanda kutip mengakomodir viralnya suatu kasus di masyarakat. Nah, itu yang saya bagi tahu tadi. Ketika sesuatu persoalan jadi konsumsi publik, dibikin seolah-olah serius nih penanganannya. Seolah-olah. Ya kan? Seolah-olah. Lah, ya kita contohkan tadi ada Satgas Mafia Tanah. Kan? Tapi prakteknya, kenyataannya sekarang ini masih banyak mafia tanah tuh. Boleh buka di googling itu, sekali buka mafia tanah tuh muncul semua. Demikian juga dengan Satgas judi online ini. Iya. Iya kan? Kita buka judi online masih muncul juga. Padahal menurut Menkominfo Budi Ari itu, Bapak Budi Ari itu, dia sudah terang-terangan menyebutkan hanya ada 5 nama kok katanya. 5 bandar besar. Iya, kalau ini di stop katanya ke bawahnya kelar itu. Iya, orang itu mungkin pemodalnya kan. Nah, belakangan ada lagi satu pejabat negara yang mengatakan katanya di depan Presiden dan di depan Menko Polhukam dan Kapolri mengatakan ada inisial tertentu. Inisial. Iya kan? Inisial T. Nah, iya inisial T itu tadi kan. Lah, kalau sudah ada begitu kenapa susah banget sampai bikin Satgas, sampai bikin ini? Yang kita dengar malah yang mengungkapkan itu sekarang diperiksa oleh Bareskrim. Kita nggak tahu apa, mudah-mudahan itu tujuannya untuk menangkap Mr. T tadi atau seperti apa kan kita nggak tahu ya. Yang jadi pertanyaan berikutnya kan apakah ada kuat-kuatan backing belakang masing-masing ini Bang? Loh, kalau sudah Presiden membentuk Satgas berarti kan Presiden sebenarnya yang gerah. Harusnya kalau ada lagi di atas Presiden di Republik ini ya udah nggak tahu lagi kita negara berarti apa kita namanya. Ada yang lebih kuat daripada Presiden ya. Padahal kan Presiden tuh ya orang yang kita hormati lah semua ya. Paling kuat dong ya. Paling kuat. Dia itu bosnya eksekutif. Eksekutif itu meliputi kepolisian. Iya kan? Iya. Kejaksaan juga di bawah dia itu. Iya. Nah, itu harusnya sudah satu kata dong untuk menindak semua persoalan-persoalan yang dibentuk Satgas itu. Komitmen tadi. Iya, tapi kenyataannya ya mungkin bisa kita tanya ke masyarakat seperti apa perjudian ini, mafia online, pungli, seperti apa. Yang parahnya lagi juga banyak anggota DPR yang diduga juga banyak terlibat pemain atau korban dari judi online ini. Nah, itu parahnya udah. Ini saya jadi pertanyaan juga ini. Kenapa yang diungkapkan pemainnya? Bukan bandarnya. Padahal pemain itu ada ketika ada yang mau dimainkan kan? Logikanya seperti itu sederhana. Iya dong. Kalau nggak ada yang dimainkan apa yang mau pemain itu nggak ada. Ditawarkan. Ini tapi di blow up wartawan sekian orang yang main menghabiskan 1,4 miliar dalam setahun. Lah, kok aneh-aneh gitu loh. Harusnya bukan pemainnya dong ini. Orang bisa main mobil karena ada mobilnya. Nah, kalau nggak ada mobilnya, nggak bisa naik mobil kita. Sama dengan ini, kalau nggak ada judi online-nya itu, nggak ada pemainnya, nggak ada yang bisa main itu. Iya kan? Dan kita seperti ini sebenarnya mendapat durian runtuh ketika ada pernyataan Menkominfo itu. Cuma ada 5 nama kok katanya yang jadi bos judi di Republik ini, judi online itu.
Nah, Bang Bonar, soal komitmen penegakan hukum ini di Satgas ini kan ada stakeholder ya Bang ya. Kemenko Polhukam, Kominfo, Kejaksaan Agung, BIN, BSSN hingga OJK. Nah, informasi yang bisa dibagikan kepada teman-teman ini sejauh mana komitmen ini atau hasil penelusuran siapa sih Bang yang masuk angin? Oke. Kita nggak tahu siapa yang masuk angin. Tapi faktanya seperti saya sebutkan tadi. Coba dicari tahu, nanti Jerry cari tahu, ada nggak pemain atau bandar judi atau apapun yang terkait judi ini pernah dihukum maksimal. Sepanjang sepengetahuan saya itu nggak ada. Bukan hanya itu, terkait judi online ini, tidak satu pun yang pernah saya dengar ada pihak bank yang jadi tersangka. Ya. Padahal kalau tidak ada bank, tidak ada rekening, pelaku pembantu klasifikasinya. Namanya judi online itu pembayaran itu kan melalui pihak bank. Perbankan. Mau itu mau itu sekarang kan deposit itu di platform tertentu. Itu semua ujungnya ke bank. Iya. Tapi coba kita lihat ada nggak? Sepanjang pengetahuan saya, liputan di kepolisian belum pernah ada pihak bank itu yang dijadikan pesakitan dalam kasus judi online ini. Berarti ada potensi masuk anginnya banyak di semua sektor dong. Mungkin asal tambah dikit, nyala dikit. Sebenarnya Bonar sudah menyampaikan satgas-satgas ini sepertinya dibentuk hanya untuk sekedar menyenangkan isu-isu yang sedang viral. Saya khawatir, mudah-mudahan tidak sih. Kayak gimmick-gimmick begitu satgas ini. Tapi kali ini gimmick, ya sayang juga. Uang negara udah banyak habis. Kan tentu ada anggaran dong. Dan masyarakat sudah banyak yang sasaran. Kita yang mati. Yang apa, kan? Kalau hanya sekedar gimmick saja. Kita tapi tidak berharap ini satgas ini hanya gimmick aja. Apalagi sekedar penyenang di masa akhir kekuasaan. Nah, itu yang kita harapkan jangan. Kalau memang serius. Dan selalu setiap pemberantasan hukum harus jelas hasilnya, terukur hasilnya. Apa contoh terukur hasilnya? Yaitu tindak pidana kejahatan itu sudah tertekan angkanya. Kalau tidak tertekan, berarti nggak ada hasilnya dong. Penegakan hukum ada manfaatnya. Menurut info yang saya dapat juga Satgas ini sudah ditentukan di masa akhir tahun ini selesai. Sedangkan sampai Desember tahun 2024 ini. Sedangkan yang Abang tadi Samsul bilang juga kontribusinya juga belum nyata terlihat soal penegakan pemberantasan judi online ini. Itulah yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak menjadi semacam gimmick, hanya sekedar menyenangkan publik dengan mengangkat seakan-akan ini serius diberantas seperti kita bilang benar tadi. Kita berharap ini benar-benar serius. Sama seperti narasumber kita juga bicara. Ya kalau ini bicara apakah bisa menekan judi? Bisa Satgas. Cuman komitmen. Nah, ada komitmen itu tidak. Itulah kuncinya ada di tangan pimpinan. Pimpinan itu Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas, Kapolri, Jaksa Agung, sampai Mahkamah Agung yang harus memperingatkan hakim-hakimnya agar mendukung upaya pemberantasan judi online itu dengan seperti dikatakan pada tadi, berikan hukuman yang memberikan efek jerah, efek deterren namanya dalam istilah hukum. Efek deterren. Iya, efek jerah. Nah, itulah tujuan hukum itu kan memberikan efek jerah, salah satunya. Belum pernah ada yang divonis hakim justru maksimal ya Bang, ini menarik gitu. Perlu kita catat buat teman-teman juga, pasti harus cross check nih habis ini nih. Itu pertanyaannya sederhana dari mengapa ini tidak pernah hukumannya tinggi? Ya seperti dibilang narasumber kita, judi ini kan menyangkut omset yang amat besar. Nilai omsetnya kalau PPATK menyebut berapa ratus triliunan. Dan itu dikonfirmasi juga oleh Prof. Mahfud di majalah kita juga diwawancara kan Bang. Ini soal komitmen kemauan para penegak hukum. Terlepas dari judi online, semua proses penegakan hukum, dia juga Pak Mahfud bilang ini soal kemauan aja.
Gitu. Kalau di masa lalu nih, kita bercerita di masa lalu zaman jahiliyah ya. Kalau perkara-perkara, kalau dulu kan pernah lama saya meliput di pengadilan dulu. Baik. Jadi kalau dulu nih, cerita dahulu di masa jahiliyah, atau istilahnya para penegak hukum masa jahiliyah ya. Baik. Nah, jadi kalau perkara 303 yang datang, semua senang itu. Wah, ini perkara yang paling, bahkan bisa jadi sidangnya kalau istilah kita dulu masa lalu waktu masih muda-muda reporter, sidang tikus sebenarnya. Perkara Terkenal seksi istilah ya, sidang Bang, ya? tikus itu. Sidang tikus tuh tahu sidangnya menjelang maghrib. Sidang tikus. Iya, sidang menjelang Itu maghrib. di Pertama teman-teman wartawan terkenal itu, Pak. Iya, terkenal di kalangan wartawan sidang tikus. Jadi pelaksanaannya menjelang maghrib. Nah, terus kunjung udah nggak ada lagi, sepi. Wartawan pun udah malas-malas meliputnya. Udah pergi deadline ke kantor. Dapat. Kan, sebagian Kalau Oke, kita mulai oke. saya dulu kan harian. Harian itu jam 4 itu kita udah pergi Baik. dari tempat. dari tempat liputan. Saya kan pernah dulu di harian. Baik. Nah, jam 4 itu kita udah ketar-ketir, bahkan jam 3. Udah kata itu, Bang, ya? Iya. Udah harus deadline kan. Saya dulu pernah meliput di Jakarta Utara. Jam 2 saya harus meninggalkan pos. Karena udah ketir-ketir, perhitungan macet. Karena jam 4 saya harus sampai di kantor. Oke. Nah, itu pertuan harian. Nah, sidang tikus itu terjadi jam 4 sampai jam 6. Kita populer banget istilah itu. Nah, itu di masa lalu. Mungkin di masa sekarang nggak ada lagi. Mungkin, berharap. Iya. Tikus sudah berubah kali, Bang. Iya, nggak tahu lah kita kan. Tapi sampai sekarang Jerry, Iya, Bang Unan. banyak pelaku-pelaku judi online ini yang ditangkap, tapi masih jarang saya dengar yang berakhir vonis di pengadilan. Saya nggak tahu apa kemana menguap tersangkanya itu. Mungkin jadi apa berkas sekali. Ya nggak tahu ya. Tapi sepanjang pengetahuan aku, harusnya kan rangkaiannya ketika ditangkap polisi dilimpahkan ke kejaksaan. Iya. Kejaksaan melimpahkan ke pengadilan. Iya. Baik. Iya. Nah, tapi di ujungnya ini agak Nyaris tak samar-samar, terdengar. nyaris tak terdengar. Kalau penangkapannya biasanya diekspos besar-besaran. Oke. Ponis hilang. Vonisnya nggak ada. Nggak ada eksposnya, beritanya. nggak ada beritanya. Atau karena memang teman-teman wartawan sekarang kurang semangat meliputnya atau kemana? Saya kurang mengerti. Iya. Nah, ini menarik, Bang. Aku jadi ada pertanyaan baru nih. Soal kembali lagi ke Laput, penegakan hukum ini. Ada kendala nggak sih, Bang? Penelusuran dalam mencari informasi. Banyak nggak sih para yang abang kejar atau teman-teman wartawan itu menceritakan ke abang-abang sebagai redaktur, oh ini si ini nggak bisa kami minta informasinya. Nah itu kalau boleh berbagi dong, Bang, siapa itu kira-kira? Sebenarnya mungkin wartawan juga tahu, semua orang mungkin di Indonesia tahu siapa. Ini baru korektif wartawan kita siapa nih. lah pelaku itu, tapi kan tidak ada bukti konkret yang bisa menyebutkan nama kita. Jadi gini, jadi saya tambahkan. Yang kamu maksudkan barangkali kita mau mencoba menginvestigasi nama-nama yang beredar terkait mungkin pelaku utama dalam perjudian ini. Ini memang ada kesulitan kita karena mereka nggak bikin plang, saya bandar judi gitu kan. Ini persoalan, ya kan? Nah, jadi kita coba penelusuran itu salah satu kesulitan teman-teman kita wartawan sebenarnya. Dan yang mencegah pelang itu ada, kayaknya banyak ya, Bang. Ya. Ini masalah backing tadi nih. Ya. Namanya tindak pidana ini melibatkan banyak hal, banyak pihak, dan kita harus selalu mengutamakan keselamatan Baik. dalam melakukan peliputan. Jadi meskipun kita tidak langsung menohok ke sosok yang disebutkan, Baik. tapi dengan gambaran-gambaran yang kita ini kan biasanya orang sudah memahamin Baik. siapa yang kita maksud gitu dari sosok-sosok pelaku utama itu. Gitu. Juga persenanya mengabarkan sih, Iya. berdasarkan fakta jurnalistik yang ada, yang kita temukan. Dan fakta, ya apa yang kita paparkan, itulah fakta yang kita temukan. Tanpa kita perlu menambahkan, tanpa kita perlu mengurangi. Baik. Nah kalau boleh tanya buat teman semua, di edisi kita berikutnya, judi online ini masih jadi perhatian majalah keadilan kah? Seperti apa yang mau digali lagi kalau boleh
berbagi sedikit Bang. Ya, itu tetap kita tentu namanya memfollow up-nya sejauh mana sih sampai sekarang sih. Iya. Seperti pertanyaan penting dari Bonar tadi kan menarik. Iya. Apa sih hasilnya ini? Iya. Minimal kan bisa terukur dari parameter-parameter selama sekian lama beroperasi Satgas ini, jelas dong hasilnya apa. Iya. Iya. Tentu ada perkara yang belum disidang belum. Iya. Iya. Kalau ternyata apapun hasilnya nantilah kita paparkan. Iya, iya. Karena penting juga buat kita majalah keadilan Iya. menginformasikan, karena ya tagar-tagar di netizen, di media sosial juga memang banyak Bang. Ide yang terlontar ini sebenarnya ide sudah lama juga. Apa tuh Bang? Karena judi ini begitu sulitnya diberantas. Ada ide dilokalisir. Dikasih tempatnya. Dan ini bukan hal yang baru. Beberapa negara melakukan hal itu. Ya, Malaysia, ada Singapura. Nah, anehnya di Indonesia nggak bisa. Tapi bukannya koreksi kalau saya salah, kalau nggak salah di zaman kepemimpinan DKI Jakarta nih Bang, Oh, iya. Gubernur Ali Sadikin pernah melakukan itu. Lokalisir ya. Diresmikan. Judi dan pelacuran. prostitusi. Ya, pelacuran lah bahasa ininya lebih I- enak. Intinya Ya. negara kita Indonesia Ada khusus Jakarta sejarahnya. pernah ada pengalaman. Nah, Kita gitu, itu wacana kita mainkan lagi tuh gimana Bang? Saran pemerintah nih. bukan itu muncul juga dengan maraknya kasus-kasus judi online ini, muncul lagi sebenarnya ide Opsi itu. Sebenarnya menurut aku itu ya dibuka aja wacananya, kalau memang itu Iya. memungkinkan ya dilakukan. Regulasinya Bukan kita mau dibuat. melegalkan, kita mau berjudi ya, tapi Iya, iya. kan daripada seperti ini banyak kucing-kucingan dibikin satgas, tetap banyak yang berjudi, ditangkap penjudinya, nggak pernah ditindak secara Iya. maksimal. Nah, Tapi jangan salah, akhirnya jadi sapi perahan terus semua sektor. lokalisir ini hanya berlaku untuk judi offline. Online tidak bisa dilokalisir. Oke, menarik itu. Jangan salah. Gimana Bang? Dulu ada namanya SDSB. SDSB itu online. Nomor sumbangan sosial, sumbangan dana sosial berhadiah. Itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Itu judi, tapi dikelola dalam bentuk sumbangan sosial. Itu ada juga dulu. Iya. Pernah itu Bang ya? Iya, tapi kan itu melalui agen-agen dan itu bisa dibatasi penyebaran agen. Ya itu dia, kan itu lokalisir juga Iya. namanya. Tapi kalau judi online yang melalui handphone jet dan handphone ini di WC aja dia bisa bermain judi sambil sambil di toilet bisa bermain judi. Sambil di ini kan ada peralatan pembantu yang Itu sebenarnya hanya teknis. Iya, iya. Dan Kalau memang persoalannya ketika ini benar-benar resmi, banyak pihak-pihak yang ini udah nggak kebagian lagi nanti. banyak yang terganggu Banyak, Bang. banyak pihak-pihak yang selama ini menikmati dari beroperasinya judi ilegal ini, Iya. itu nggak kebagian. Dengan alasan daripada uangnya dari perjudian ini keluar, Iya. tanda kutip ngalir ke, info yang saya dapat, Kamboja, ke mana, begitu Bang. Kalau ke luar negeri itu masih mending, Jerry. Ini kan biasanya oknum-oknum di kita juga yang dapat tuh gitu loh. Inisial T itu kan? Jadi oknum-oknum kita ini ada judi ilegal begini, nanti ada seperti apa, ada demo, ada macam-macam lah itu. Iya. Itu cara mendapatkan uang dari yang Iya. ilegal kan? jadi memang omset judi ini gede, Iya. duitnya gede. Berhadapan dengan duit gede itu siapapun lemah itu. Oke. Nah, dan ini pertanyaan menarik juga nih Bang, izin. Benarkah inisial T itu ada atau tuh cuman gimmick-gimmick doang menurut abang-abang? Dari informasi abang dapat seperti apa sih Bang? Wah, itu kalau bohong-bohongan, bayangkan di depan presiden seseorang pejabat negara membohongi presiden, ya Menarik. ngeri sekali itu. Ya, Itu tentu dia bisa bertanggung jawab atas apa yang Itu saat diucapkan. di ratas berarti Bang itu Iya. disebutkan ya. Iya. itu Rapat rapat terbaru. kabinet itu adalah Rapat rapat kabinet. paling penting di Indonesia, Republik ini. di Republik ini. Itu Rapat paling tertinggi. tinggi. Nah, kalau Rapat para pejabat tinggi Iya. negara. Berarti Bayangkan. ya konfirm lah kalau emang seperti itu, harus tidak boleh ada gimmick-gimmick, nggak boleh ada bohong-bohong sama presiden. Inisial T itu bener ada dong. Ya Karena kan ada lah, buktinya kalau sekarang nggak- dipanggil pejabat itu ya Bang.
Kalau enggak, ya dia membohongi presiden loh itu. Iya. Membohongi Kapolri, membohongi Menko Polhukam. Sebenarnya ada pertanyaan menarik juga. Jika itu sudah diungkap namanya di depan rapat kabinet didengar oleh para presiden dan para menteri, berarti presiden dan para menteri mengetahui nama pelaku kejahatan dong. Iya. Kalau presiden dan para menteri mengetahui nama pelaku kejahatan dan tidak melaporkan kejahatan itu kepada aparat yang berwenang, ini pertanyaan yang perlu kita ajukan juga nanti ke. Ini saya tambahkan sedikit maksud di Samsul. Ini pelajaran orang yang belajar ilmu hukum pelajaran pertama. Benar teman Ya. kita ini lagi ini mahasiswa fakultas Jadi hukum. kalau Jerry mengetahui ada pencuri terus tidak lapor, Jerry Aku kena. pidana. Oke. Ya. Ya, betul. Kalau orang mengetahui ada bandar judi terus Tidak lapor, tidak lapor Ke aparat berwenang. ke aparat berwenang, bisa saya ikut ditangkap. ada pasal buat saya kan, Ada Mas? pasalnya di KUHP. Itu buku pertama ya? Turut serta namanya. Apa namanya tadi istilah tadi? Pelajaran dasar itu. Pelajaran dasar ilmu hukum. Iya. Biarlah teman-teman yang menangkap informasi ini. Nah, yang penegak hukum pasti tahu dong ini. Iya, itu udah pelajaran dasar gimana. Kalau pelajaran lagi? dasar mereka udah tahu dong. Ya, Dia. tahu lah. Karena kan gini Bang, ini saya liar aja berpikir. Saya Jokowi dilaporkan adalah pejabat negara inisial T Pak. Gitu. Saya kan pasti akan cecer. Iya. Kamu jangan main-main. Iya. Kalau udah kamu dapatkan inisial, pasti dapat namanya dong. Iya. Mana laporan? Nah, pejabat itu kan nggak berhak untuk menutupi. Oh, iya. Enggak Pak, masih belum penelusuran lebih lanjut. Wah, Nggak bisa boleh kan begitu kan? Wah, bisa. Kalau sudah dia menyatakan inisialnya udah dia kantongin tuh nama lengkapnya. Dan nggak bisa juga. Sama Iya. dengan yang Menko Polhukam menyatakan wartawan sekian, ada alamat rumah, ada nomor telepon. Sama itu kayak gitu. Ada pertanyaan gini, apakah di rapat kabinet pakai inisial T juga lapor enggak? Enggak mungkin deh ya. Mana pakai inisial, namanya dia ini kan ke presiden ya. Enggak mungkin pakai inisial juga lapor ya. Nah, Pak kesimpulannya T, Pak Presiden T, enggak mungkin kan? kesimpulannya berarti pemimpin kita Jokowi Tahu dong. disimpulkan harusnya sudah tahu Iya. laporan itu karena kan nggak ada setengah-setengah, nggak ada yang gimana-gimana dari pejabat Mas, negara. itu sebenarnya makanya kita narasumber kita bilang, ini komitmennya tergantung kepada presiden. Kembali lagi komitmen ya Bang. Kembali ya. Kalau Makanya kita dukung lah ini kabar Bareskrim Polri yang sudah memeriksa orang yang mengungkapkan inisial T ini Ke sampai publik, ke publik. 3 kali dan hari ini masih diperiksa kabarnya. Oke, kita tunggu itu Bang. mudah-mudahan hasil pemeriksaan itu makin melengkapi. Oh iya orang ini. Iya. Termasuk 5 nama yang disebutkan Menkominfo itu kan. Baik. Kalau tidak Menkominfo tahu dia nggak laporkan itu bahaya Oh loh. iya pertanyaan, Menkominfo udah pernah diperiksa polisi belum? Belum sampai sekarang. Sepanjang pengetahuan kita ya, Iya. teman-teman kita yang meliput reporter kita. Ya di sana. mudah-mudahan ya kita harapkan ya teman-teman. Iya. Polisi juga memeriksa Pak Menkominfo karena Pak Menkominfo mengetahui 5 bandar. Iya. Demi komitmen pemberantasan judi online secara maksimal tadi. Iya. Pak demi komitmen memberantas judi dan demi hukum. Yes. Seperti dikatakan oleh teman kita Bonar Baik. yang belajar hukum, itu pelajaran pertama dari Pelajaran dasar. dasar dari ilmu hukum. Baik. Kalau pelajaran dasar aja tidak dilaksanakan, ya kita jangan tanya lagi bagaimana. Enggak tahu lah kita ngomong lagi. Kita ini kan rakyat biasa ini. Iya. Enggak tahu kita. Dan di edisi berikutnya di 94 tunggu buat teman-teman rilis kita majalah keadilan edisi 94 kita akan lebih dalam lagi terkait dengan hasil dari mungkin pejabat yang sudah lagi dipanggil Bareskrim, terus juga pengungkapan pemberantasan judi online dan juga pertanyaan tadi menarik, kapan polisi memanggil Kominfo Untuk memperjelas Memverifikasi 5 bandar itu. pernyataan dia itu. Oke, baik, luar biasa. Bang Samsul, Bang Unar, terima kasih banget buat penjelasannya Baik, soal laporan utama dari majalah edisi 93 Majalah Keadilan dengan headline Republik Judi. Tunggu di edisi selanjutnya kami Majalah edisi 94 dan jangan lupa subscribe YouTube Keadilan TV dan selalu pantau berita-berita terkini di berita online kita keadilan.id dan juga e-magazine keadilan.co.id. Salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.